Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meningkatkan kompetensi tenaga cadangan kesehatan untuk memenuhi standar global yang diisyaratkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai mengukuhkan tenaga cadangan kesehatan Emergency Medical Team di Jakarta. Bertempat di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meningkatkan kompetensi tenaga cadangan kesehatan untuk memenuhi standar global yang diisyaratkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan agar para tenaga kesehatan selalu rutin berlatih agar mencapai satu target, yakni dalam waktu dekat secepat mungkin tim tenaga cadangan kesehatan Indonesia bisa disetujui oleh WHO masuk ke tipe 2. Menkes Budi juga menargetkan tenaga cadangan kesehatan tipe 2 ini mendapatkan sertifikasi dari WHO hingga dapat berperan dalam misi kemanusiaan di saat terjadi bencana alam dalam negeri maupun mancanegara. Tenaga kesehatan tipe 2 diperkuat oleh 90 orang yang terdiri atas farmasi, ortopedi, bedah, penyakit dalam dan anak, serta semuanya sesuai dengan standar WHO. Dikasih Biontir, dikasih ini ya. Jadi orang ini pernah ikut di operasi bencana Cianjur. Nanti ada bencana tsunami di Aceh, bikin lagi. Operasi misalnya banjir di Jakarta, bikin lagi. Operasi misalnya tanah longsor, tanah tenggelam di Sulawesi, dia ini lagi. Sehingga dengan demikian kita ada catatan. TNI Polri jadi tahu orang yang pengalaman itu apa aja kan. Saya bilang itu mesti dicatat pengalaman. Saya juga TNI Polri kan ada wing terjun, selam, ya. Itu kan keterampilan. Nah, kita juga bilang masing-masing bencana beda loh. Kalau bencana gempa misalnya, itu paling patah-patah ortopedi, anestesi itu datang dulu. Tapi bencana banjir, tenggelam, nah itu beda karena masalah dengan air kan, masalah pernafasan. Nah itu masing-masing harus punya wingnya masing-masing. Kalau bilang coba dibikin gitulah, jadi agak mereka merasa ya kita tiru aja yang udah berhasil di TNI Polri. Kita ada datanya, cuma mungkin mereka lebih fisik, kita digital. Jadi hitam kita butuh, Pak, ini ada banjir mana misalnya di Surabaya. Siapa yang udah punya pengalaman datang ke bencana banjir, punya keahlian banjir, kita kumpulin, kirim dulu aja dalam hitungan jam harusnya bisa. Nggak bisa ya? Dan yang penting lagi masih ada latihannya kan. Kalau TNI itu kan kerjanya tiap hari latihan terus kan, nggak berhenti bangun tidur latihan, tidur lagi, besoknya bangun lagi latihan. Jadi mereka selalu siap. Nah itu yang saya bilang ke teman. Sebelumnya pada Mei 2023 Kemenkes telah mengukuhkan tenaga kesehatan tipe 1 yang telah diterjunkan pada misi kemanusiaan saat bencana alam di Turki. Namun tipe 1 hanya boleh melakukan bantuan yang sifatnya pertolongan pertama dan melayani perawatan pasien ringan dan tidak diperkenankan melakukan tindakan operasi sebagaimana standar yang diterapkan oleh WHO. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.